Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuni Kasundiana dengan NIM 09, Salwa Salsabella dengan NIM 012, Dwi Yuli Purnamasari dengan NIM 31, Reviata Nur Fitri dengan NIM 32, dan Alfiera Malidia NIM 44. Pada video ini, kelompok kami ingin mempresentasikan pada materi penerapan green chemistry pada bahan kimia di laboratorium. Pengertian dan tujuan green chemistry. Pengertian secara umum green chemistry adalah suatu metode baru untuk mengurangi bahaya bahan kimia, di samping memproduksi produk dengan cara yang lebih hemat dan efisien. Tujuan green chemistry adalah untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan mendesain dari produk-produk kimia dan prosesnya. Secara umum, green chemistry berhubungan dengan hal-hal untuk meminimalkan buangan pada sumbernya, pemakaian katalisator dalam reaksi, penggunaan pereaksi atau reagens yang tidak berbahaya, penggunaan bahan dasar yang dapat diperbaharui, peningkatan efisiensi, ekonomi, pelarut yang ramah lingkungan, serta dapat didaur ulang. Selanjutnya, konsep green chemistry. Berdasarkan pengertian dan definisi tentang konsep green chemistry, maka konsep ini dalam pembelajaran kimia dapat diterapkan sebagaimana dikemukakan oleh Rasmussen. Pada sintesa senyawa organik dan prosesnya ramah lingkungan atau berorientasi green chemistry harus memenuhi beberapa persyaratan seperti menghindari limbah, efisiensi atom, menghindari penggunaan dan produksi bahan kimia yang beracun dan berbahaya, menghasilkan senyawa-senyawa dengan hasil yang lebih baik atau sama, dapat dibiodegradasi, mengurangi energi yang dibutuhkan, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, dan yang terakhir menggunakan katalis. Konsep ini menegaskan tentang suatu metode yang didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya, baik itu dari sisi perancangan maupun proses. Selanjutnya, permasalahan timbul dari bahan kimia di laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan kegiatan eksperimen sebagai pembuktian penelitian yang ditunjang oleh adanya peralatan yang lengkap seperti fasilitas air, dan listrik. Laboratorium kimia ataupun laboratorium yang di dalamnya terdapat bahan kimia dinilai berisiko untuk menimbulkan risiko kesehatan maupun risiko keselamatan kerja yang berasal dari bahan kimia. Contoh permasalahan timbul oleh bahan kimia di laboratorium seperti banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar, mudah meledak, bereaktif terhadap air atau asam, beracun, dan memiliki gas yang bertekanan tinggi. Faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan laboratorium menurut Education Bureau yaitu berasal dari faktor individu seperti pengetahuan dan kecerobohan penggunaan laboratorium. Kecerobohan penggunaan laboratorium 95% berkontribusi menyebabkan kecelakaan pada laboratorium. Kemudian didukung dengan faktor manajemen yaitu pembuangan bahan kimia yang tidak baik dan penyimpanan bahan kimia yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip penyimpanan bahan kimia yang aman. Selanjutnya, efek samping dari bahan kimia di laboratorium. Pada dasarnya, bahan kimia berbahaya karena dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, atau gangguan kesehatan. Berdasarkan Global Harmony System, klasifikasi bahan kimia berdasarkan penggolongan bahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahaya fisik, di mana bahaya fisik bahan kimia meliputi eksplosif atau mudah meledak, gas mudah menyala, aerosol mudah menyala, gas pengoksidasi, gas bertekanan, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, zat campuran reaktif, celah suap panas, peroksida organik, dan korosif terhadap logam. Yang kedua, bahaya kesehatan. Bahan kimia yang dapat menimbulkan efek kesehatan dapat muncul secara akut maupun dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Menurut Global Harmony System, bahaya kesehatan yang muncul akibat bahan kimia berbahaya yang terdapat di laboratorium di antaranya yang pertama toksikan akut, di mana kemampuan bahan kimia untuk dapat menimbulkan efek setelah terjadinya pajanan yang bersifat satu arah. Efek lokal merupakan suatu efek yang timbul akibat dari paparan bahan kimia toksik yang kontak dengan salah satu rute masuknya pajanan yang itu dapat berupa kulit, sistem pernapasan. Sedangkan efek sistematik merupakan efek yang disebabkan oleh bahan kimia toksik yang masuk kemudian menyebar dan memberikan efek terhadap organ lain. Yang kedua, iritan korosif. Iritan adalah kerusakan atau peradangan yang terjadi pada permukaan tubuh seperti mata, saluran pernapasan, dan kulit.
Korosi adalah hasil dari kerusakan yang irreversibel atau tidak dapat kembali lagi ke dalam keadaan sebelumnya. Yang ketiga adalah iritasi mata, yaitu perubahan yang terjadi akibat adanya paparan bahan kimia mengenai permukaan mata. Iritasi ini bersifat reversibel. Dan yang terakhir adalah bahaya lingkungan, yaitu dari bahan kimia berbahaya yang dapat berupa terhadap lingkungan akuatik. Bahaya terhadap lingkungan akuatik adalah bahaya yang disebabkan oleh adanya paparan bahan kimia yang dapat menyebabkan terganggunya lingkungan akuatik dan memberikan efek bagi kehidupan akuatik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reviat. Baik, terima kasih Alvia. Selanjutnya ada tujuan green chemistry pada bahan-bahan kimia di laboratorium. Tujuannya yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan mendesain dari produk-produk kimia dan prosesnya. Jadi next. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam green chemistry. Menurut Anatas dan Warmer tahun 1998, hal yang penting dalam green chemistry yaitu mencegah terjadinya limbah di tempat pertama, yang kedua, menggunakan reaksi dan pelarut yang aman, yang ketiga, melakukan percobaan reaksi secara selektif dan efisien, dan yang keempat, menghindari produk dan reaksi kimia yang tidak perlu. Next. Selanjutnya ada prinsip green chemistry yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada pencegahan terbentuknya bahan buangan beracun akan lebih baik daripada menangani atau membersihkan bahan buangan tersebut. Yang kedua, mengekonomiskan atom dalam merancang metode sintetis. Yang ketiga, sintetis bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, merancang produk bahan kimia yang lebih aman walaupun sifat racunnya dikurangi tetapi fungsinya tetap efektif. Yang kelima, menggunakan pelarut dan bahan-bahan pendukung yang lebih aman dan tidak berbahaya. Yang keenam, rancangan untuk efisiensi energi. Next. Yang ketujuh itu ada penggunaan bahan dasar yang dapat diperbaharui. Yang kedelapan ada mengurangi turunan atau derivatives yang tidak penting. Yang 9 ada menggunakan katalis untuk meningkatkan selektivitas dan meminimalkan energi. Yang ke-10 ada merancang produk-produk kimia yang dapat terdegradasi menjadi produk yang tidak berbahaya. Yang 11 ada analis serentak untuk mencegah polusi. Dan yang terakhir ada bahan kimia yang digunakan dalam proses kimia dipilih yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salwa. Baik, terima kasih. Saya ulangi, saya akan melanjutkan tentang pendekatan green chemistry oleh mahasiswa, di mana pendekatan green chemistry pada kegiatan praktikum di laboratorium, mahasiswa diberi pengalaman belajar untuk mengkaji setiap langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan, reaksi-reaksi kimia, sifat-sifat bahan kimia yang digunakan, apakah termasuk bahan kimia yang digunakan sebagai pelarut atau reagen tersebut termasuk bahan-bahan yang beracun dan berbahaya atau bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan yang ramah lingkungan. Sehingga mahasiswa dalam melakukan praktikum bukan hanya sekedar mengikuti prosedur yang telah ada, akan tetapi mahasiswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah-masalah lingkungan. Jelaslah bahwa tujuan terpenting dari kegiatan laboratorium itu bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana prosedur kegiatan laboratorium yang benar, akan tetapi terletak pada bagian kemampuan intelektual siswa atau mahasiswa dapat berkembang dari kegiatan laboratorium. Pada setiap reaksi kimia selalu melibatkan reaktan dan produk atau dalam suatu reaksi kimia untuk menghasilkan suatu produk melibatkan bahan awal, pereaksi, dan pelarut. Pada proses perubahan bahan awal menjadi produk berdasarkan green chemistry, perlu dikembangkan strategi untuk mengevaluasi dan memodifikasi reaksi yang ada. Bisa di next. Kemudian pembelajaran basis green chemistry.
Green Chemistry. Dalam setiap pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru sangatlah relevan. Karena guru sebagai pengajar menjadi bagian yang penting dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran akan berjalan secara efisien dan efektif apabila guru memahami materi ajar dengan baik dan memiliki kemampuan mentransfer yang tinggi, menggunakan metode dan pendekatan yang tepat. Dalam sistem pendidikan nasional, pada saat ini muncul berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Semua ini merupakan upaya agar siswa dapat belajar secara optimal. Banyak ragam inovasi dalam pembelajaran dikembangkan sebagai upaya antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa di next. Di kasus dari pembelajaran kimia berbasis green chemistry ini pada Madrasah alias Kabupaten Demak, di mana dilakukan berdasarkan prinsip pertama adalah ide dasar green chemistry, melindungi lingkungan dari polusi, di mana prinsip-prinsip lainnya fokus pada isu-isu tertentu. 12 prinsip green chemistry dijelaskan sebagai berikut, di mana ada prevention, atom economy, less hazardous chemical synthesis, designing safer chemical, kemudian safer solvent and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstock, kemudian reduce derivatives, kemudian catalyst, design for degradation, real-time analysis for pollution prevention, kemudian yang terakhir yaitu inherently safer chemistry for accident prevention. Nah, kemudian pada metodenya dilakukan seperti yang pada alur berikut, di mana guru kimia Madrasah Aliyah Kabupaten Demak memiliki kesulitan dalam mendesain pembelajaran PBL berbasis karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip. Kemudian tingkatan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran PBL berbasis karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip. Kemudian lakukan seminar tentang pembelajaran PBL berbasis karakter dan bagaimana mendesain pembelajaran ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip green chemistry. Kemudian yang kedua, melakukan workshop tentang desain pembelajaran PBL berbasis karakter yang sesuai prinsip-prinsip green chemistry, disertai dengan beberapa contoh produk, tugas, proyek, dan RPP di topik terkait. Kemudian dilanjutkan peningkatan kemampuan dalam desain pembelajaran PBL berbasis karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip green chemistry, kemudian diaplikasikan menjadi kemampuan berpikir kritis siswa, meningkatkan dan membangun karakter siswa, dan meningkatkan kepedulian siswa pada lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Nah, yang selanjutnya adalah solusi berbasis green chemistry. Yang pertama ada metode sintesis dengan reaksi kondensasi Claisen-Smith. Nah, metode sintesis dalam reaksi kondensasi Claisen-Smith ini bebas pelarut, tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, waktu reaksi pendek sehingga aman bagi lingkungan. Pembuktian metode sintesis dengan reaksi kondensasi Claisen-Smith ini dilakukan oleh Susanti pada tahun 2012. Sintesis senyawa 2,6-dihidroksil dimetoksialkon dengan teknik grinding. Produk yang dihasilkan sintesis sebesar 70% dan hanya memerlukan waktu reaksi yang singkat. Selanjutnya, yang kedua adalah memaksimalkan ekonomi atom. Ekonomi atom sendiri adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Barry Trost dari Stanford University untuk mengevaluasi transformasi kimia. Ekonomi atom merupakan rasio dari total massa atom dalam produk yang diinginkan dengan massa total atom pada reaktan. Ekonomi atom memilih transformasi yang menggabungkan sebagian besar bahan awal ke dalam produk yang lebih efisien dan meminimalkan limbah. Yang ketiga adalah penggunaan pelarut yang lebih aman. Seperti yang pertama ada ionic liquid. Nah, ionic liquid sendiri ini merupakan cairan ionik yaitu suatu garam dalam keadaan cair. Dalam beberapa hal, istilah tersebut dibatasi untuk garam-garam yang memiliki titik lebur di bawah suhu yang semestinya. Misalnya di bawah suhu 100
derajat Celcius atau di atas 100 derajat Celcius. Nah, ionik liquid ini memiliki banyak aplikasi potensial. Ionik liquid merupakan pelarut yang kuat dan dapat digunakan sebagai elektrolit. Yang kedua adalah fluorous fast chemistry. Nah, kimia fluor ini melibatkan penggunaan senyawa perfluorinasi atau substituen perfluorinasi untuk memfasilitasi pemulihan katalis atau produk reaksi. Kelompok perfluorinasi memberikan sifat fisik yang unik, termasuk kelarutan tinggi dalam pelarut perfluorinasi. Yang ketiga ada supercritical carbon dioxide, yaitu karbon dioksida superkritis yang dalam keadaan cair di mana ditahan pada suatu di atas suhu yang kritis. Yang terakhir adalah biosolvents. Selanjutnya adalah syarat sintesis senyawa organik yang berorientasi green chemistry. Yang pertama adalah menghindari limbah atau dengan zero waste reaction. Nah, bahan alami yang terbarukan itu telah diteliti oleh Profesor Sri Handayani, Guru Besar Bidang Ilmu Kimia Organik FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau meneliti pembuatan sabun padat natural yang berbahan dasar dari kopi, minyak cengkeh, kulit melinjo, lemon, dan daun jambu. Selanjutnya, yang kedua ada efisiensi atom. Nah, efisiensi atom ini merupakan efisiensi konversi dari proses kimia dalam hal semua atom yang terlibat dan produk yang diinginkan dihasilkan. Yang paling sederhana diperkenalkan oleh Barry-Trost pada tahun 1991 dan disebut secara sederhana yaitu ekonomi atom atau AE. Ini adalah rasio antara massa produk yang diinginkan dengan total massa produk. Nah, efisiensi atom ini memiliki konsep yang sama dengan ekonomi atom. Yang keempat ada menghasilkan senyawa-senyawa dengan hasil yang lebih baik atau sama. Yang kelima, dapat dibiodegradasi. Yang keenam, mengurangi energi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Dan yang kedelapan, menggunakan katalis. Selanjutnya adalah strategi pengembangan alternatif green chemistry pada kegiatan praktikum di laboratorium. Yang pertama, ada aplikasi pendekatan green chemistry di laboratorium, yaitu yang pertama, mengganti bahan baku pada pembuatan suatu senyawa kimia. Yang kedua, mengganti pelarut yang lebih aman. Yang ketiga, mengganti bahan pendukung dalam suatu proses kimia. Yang keempat, meminimalkan bahaya limbah praktikum atau pengolahan limbah sebelum dibuang. Setelah melakukan pengaplikasian green chemistry di laboratorium, tentu ada manfaat yang dihasilkan, yaitu praktikan diberi pengalaman belajar untuk mengkaji setiap langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan, mengkaji reaksi-reaksi kimia, serta sifat-sifat bahan kimia yang digunakan sebagai pelarut atau reagen tersebut, termasuk bahan-bahan yang beracun atau bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, praktikan tidak hanya sekedar mengikuti prosedur yang ada, namun juga diajak mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Yang ketiga adalah langkah-langkah mengembangkan alternatif reaksi proses kimia berdasar green chemistry. Yang pertama, menganalisa proses yang ada, mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk yang berupa material awal, reaksi maupun pelarut atau produk samping serta kondisi reaksi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya karena bahan-bahan yang mempertimbangkan sifat-sifat dari energi yang masuk. Yang ketiga, meneliti semua efisiensi dari semua reaksi atau proses yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah merancang modifikasi proses atau prosedur yang selanjutnya diuji untuk menentukan apakah metode ini efektif dan dapat mengurangi bahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yonika. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai karakter kegiatan praktikum berdasarkan green chemistry. Yang pertama yaitu mengajarkan reaksi-reaksi kimia dan tekniknya yang terbaru. Yang kedua
yaitu mengilustrasikan konsep-konsep green chemistry. Yang ketiga, melakukan diskusi kelas dan dilengkapi dengan isu-isu lingkungan. Yang keempat, mahasiswa atau siswa itu diberi waktu untuk mengemukakan kendala dari setiap percobaan. Dan percobaan dapat dilakukan secara makro maupun mikro, serta gunakan reaksi dan pelarut yang murah dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi limbah laboratorium dan sifat racunnya dari bahan kimia yang digunakan pada praktikum tersebut. Boleh di next. Selanjutnya yaitu untuk meminimalisir dan mengeliminasi bahan berbahaya dalam kegiatan laboratorium digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menaksir kondisi reaksi kimia, terutama pelarut dan reaksi atau reagen yang telah dijelaskan oleh Saudari Yuli tadi. Kemudian yang kedua, dalam penuntun praktikum, untuk setiap prosedur identifikasikan bahan-bahan berbahaya atau yang tidak efisien. Misalnya, bahan yang berupa benzena itu merupakan bahan yang dapat menimbulkan kanker. Maka dari itu, untuk bahan-bahan pada saat praktikum, tidak untuk menggunakan bahan benzena tadi. Lalu yang ketiga, evaluasi keefisiensi semua proses untuk bahan berbahaya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu beberapa contoh eksperimen berdasarkan prinsip green chemistry. Boleh di next. Yang pertama yaitu adanya pembuatan asam adipat. Asam ini digunakan sebagai bahan yang penting dalam pembuatan nilon. Bahan dasar yang digunakan adalah benzen. Benzen ini adalah zat organik yang dapat menyebabkan kanker. Berkenaan dengan prinsip green chemistry, yaitu mencari bahan pengganti benzen dengan bahan yang tidak berbahaya. Menurut Anastas dan Tracy, melakukan percobaan pembuatan asam adipat dengan menggunakan glukosa sebagai bahan dasar pengganti benzen, bahan ini aman, dapat diperbarui, dan ramah lingkungan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu terdapatnya sintesis polikarbonat. Yang pertama adanya fosgen, dan yang kedua adanya metilen klorida. Yang di mana bahan dasar tersebut merupakan bahan kimia yang beracun yang menyebabkan kanker pada manusia. Fosgen adalah senyawa antara yang dihasilkan dari reaksi gas karbon monoksida dengan gas klor dikatalisis oleh karbon aktif pada suhu tinggi. Sudah bisa kita bayangkan betapa berbahayanya fosgen ini karena bahan bakunya saja sudah sangat beracun, bahkan pernah digunakan sebagai senjata kimia pada Perang Dunia Pertama. Untuk mengurangi resiko sebuah mata rantai proses kimia, maka dicarilah senyawa dan proses pengganti yang tidak perlu lagi menggunakan fosgen untuk pembuatan metil isosianat atau senyawa isosianat lain. Dan boleh di next. Fosgen inilah nantinya menjadi perhatian green chemistry dan ada beberapa proses pembuatan isosianat yang bebas fosgen. Salah satunya dikenal sebagai jalur oksidatif yang akan dibahas oleh slide selanjutnya. Namun pada slide ini dapat kita lihat yaitu PT Asahi Mechanical, yaitu perusahaan Jepang, melakukan sintesis polikarbonat dengan menghilangkan penggunaan fosgen dan metilen klorida dengan karbon dioksida, sehingga polikarbonat yang dihasilkan bermutu tinggi, tahan pemanasan, dapat diolah kembali, dan bebas dari kotoran senyawa klorin yang mempunyai sifat negatif terhadap sifat-sifat polimer. Berbeda dengan polikarbonat yang dihasilkan dari fosgen dan metilen klorida yang mengandung senyawa klorin yang sukar dihilangkan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada gambar yaitu adanya jalur sintesis menggunakan bahan fosgen. Jika kita lihat skema proses yang melibatkan fosgen,
tampak bahwa senyawa ini walaupun sangat beracun, namun demikian besar manfaatnya. Dan secara tradisional, polikarbonat ini mudah disintesa melalui reaksi Fosgen dengan bisphenol A. Suatu jalur reaksi yang lebih aman menggunakan senyawa antara difenil karbonat dan bisphenol A, bakal reaksi yang lebih aman menggunakan senyawa antara difenil karbonat dan bisphenol A memberikan produk akhir yang sama. Nah, peran green chemistry ini adalah memperkenalkan metode produksi difenil karbonat yang lebih ramah lingkungan, yaitu melalui jalur oksidatif karbonilasi maupun fiksasi karbon dioksida. Jalur fiksasi karbon dioksida ini dipandang cukup menarik karena memanfaatkan gas karbon dioksida yang berperan dalam efek rumah kaca dan pemanasan global, walaupun langkah reaksinya lebih panjang. Pertama, yaitu karbon dioksida direaksikan dengan epoksida untuk menghasilkan senyawa antara alkilen karbonat. Kemudian alkilen karbonat bisa direaksikan dengan metanol menghasilkan dimetil karbonat. Dimetil karbonat bereaksi dengan fenol memberikan difenil karbonat yang kemudian digabung dengan bisphenol A menghasilkan polikarbonat. Nah, proses ini telah diperkenalkan oleh Mitsubishi dan Asahi dan dikenal sebagai Texaco proses. Dan jalur oksidatif karbonilasi telah banyak diadaptasi oleh industri, misalnya NICHEM, DuPont, dan UB. Dan memiliki keunggulan karena langkahnya yang singkat dan proses pemisahannya lebih mudah dan murah walaupun masih menggunakan gas karbon monoksida. Boleh di-next? Selanjutnya yaitu berupa salah satu contoh lain dari proses kimia yang menggunakan Fosgen, yaitu antara lain sintesa polikarbonat, yaitu polimer yang mudah ditemukan, misalnya galon air, keping CD, interior kendaraan, plastik kemasan, dan sebagainya. Dan dalam teknologi baru berkonsep green chemistry di atas, dapat kita lihat bahwa sebuah proses tradisional yang mapan namun tidak aman digantikan oleh proses yang lebih aman walaupun membutuhkan lebih banyak energi dan langkah reaksinya. Maka secara umum bisa kita katakan bahwa tidak selamanya kita bisa mengganti sebuah teknologi kuno dengan yang baru dan tentunya ramah lingkungan itu 100%. Tapi dengan melakukan optimasi, misalnya katalisis dan proses produksi, diharapkan teknologi baru memenuhi beberapa kaidah 12 tadi prinsip green chemistry yang telah disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila masih terdapat kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.